Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba untuk eh, menjelaskan tentang cara kerja dari sebuah relay counter pada rangkaian elektropneumatik ya. Jadi sini saya sudah membuat rangkaian dari sebuah mesin press sederhana. Ya, anggap aja ini adalah mesin stempel gitu ya, yang akan bergerak turun naik menstempel benda sebanyak di sini saya settingnya 5 ya, berarti 5 kali dia. Jadi ketika tombol start saya tekan, maka dia akan otomatis naik turun sebanyak 5 kali, kemudian berhenti ya. Jadi seperti itu kira-kira cara kerjanya. Oke, di sini ada rangkaian pneumatiknya, di sini ada rangkaian kelistrikannya ya. Untuk mempercepat waktu saya mulai saja ya. Jadi di sini saya menggunakan double acting cylinder, kemudian dua buah one way valve dan satu buah katup kontrol arah 5/2 yang dilengkapi dengan dua buah solenoid valve ya. Sini ada air service unit dan ada kompresor. Jadi gini ya. Pertama, udara dari kompresor ini kan akan mengalir melewati air service, kemudian langsung masuk ke valve ya, masuk ke saluran 1, kemudian keluar ke saluran 2, naik ke atas, mendorong piston bergerak mundur, dan udara yang ada di sini dia akan keluar melalui saluran 4, dibuang ke atmosfer melalui saluran 5. Jadi ini adalah posisi awal pada saat start belum saya tekan ya. Jadi ketika kompresor menyala, terus dibuka kerannya, langsung silindernya mundur ke belakang. Oke, kemudian saya coba tekan tombol start nanti. Nah, saya tekan start. Nah, apa yang terjadi ketika start ditekan, arus nih dari power supply akan mengalir ke bawah ya, mengalir ke bawah melalui kontak NC dari counter ya. Kemudian dia akan langsung mengaktifkan relay 1 ke coil. Nah, setelah coilnya aktif kan otomatis pengunci ini kan bekerja nih, kontaknya akan aktif ya, nyambung set. Nah, jadi ini tombolnya jadi terkunci maksudnya kalau dilepas udah nggak ngaruh gitu, jadi arus tetap mengalir ke bawah sini. Nah, jadi arus akan mengalir menuju ke sensor A0 ya, karena posisinya sedang ada di belakang lagi mundur kan, otomatis dia udah aktif nih. Jadi sebetulnya ini sensornya posisinya adalah sensor NO ya, normally open, tapi karena sudah aktif jadi NC. Nah, kemudian output sensornya akan mengaktifkan Y1, solenoid Y1. Nah, Y1 kita lihat di sini nih. Jadi ketika solenoid Y1 aktif, otomatis apa? Otomatis posisi dari KKA-nya bergeser ke sebelah kiri. Jadi arah alirannya berubah. Yang tadinya 1 ke 2 jadi 1 ke 4 gitu ya. Jadi 1 ke 4 masuk sini udaranya, ngedorong, yang di dalam akan dibuang melalui saluran 2 ke saluran 3 gitu. Jadi sesuai dengan gambar arah panah yang ada di sini. Ya, jadi pada saat D1 aktif, dia maju nih. Maju. Nah, setelah maju kan berarti sensor ANO-nya ditinggal ya, terlepas. Terus maju. Nanti mengenai sensor A1. Nah, A1 kan tadinya NO nih. Begitu udah maksimal majunya ya, terdeteksi. Nah, jadi NC. Nah, sehingga outputnya akan mengirimkan pulsa pada counter. Jadi mulai menghitung tuh 1 gitu kan. Dan sekaligus juga outputnya digunakan untuk mengaktifkan Y2. Supaya apa? Nah, kalau Y2 aktif kan berarti dia nanti udaranya pindah lagi dari 1 ke 2 ya. Nanti keluarnya dari 4 ke 5 lagi. Jadi mundur lagi ke belakang. Gitu ya. Jadi setelah kena sensor, mundur ke belakang sekaligus mulai menghitung 1 gitu. Yang ngirim pulsa dia ke counter. Mundur ke belakang. Nah, jadi ini tadi waktu Y2 aktif nggak terjadi konflik ya sama Y1. Kenapa? Karena anolnya lepas. Nah, ketika mundur maka A1-nya yang lepas lagi. A1-nya lepas, mundur maksimal, dia akan mengenai sensor lagi kan. Nah, tadi yang tadinya NO jadi NC lagi. NC lagi ngaktifin Y1 lagi. Nah, jadi ini juga karena ini terlepas, ini nyambung, tidak terjadi konflik sinyal. Jadi ya satunya aktif, pindah lagi ke kiri lagi, gerak lagi, maju lagi gitu ya. Jadi ini akan berulang-ulang terus nih sebanyak settingan counter kita.
Kalau di sini saya settingnya 5, berarti dia akan berulang sebanyak 5 kali. Kalau dia 10 ya 10 kali gitu. Nah, setelah hitungannya selesai ya, pulsanya sudah sesuai dengan jumlah settingan counter, maka otomatis kontak-kontak dari counter ini akan bekerja ya. Kontaknya mana? Ini 1 nih, 2 nih. Ini namanya kontak changeover ya. Jadi ada 1 masukan 2 keluaran, changeover. Jadi ini dua-duanya langsung bekerja ya. Jadi yang tadinya NC jadi NO, yang tadinya NO jadi NC, blok, pindah ke sini dia. Pindah ke sini ya. Ketika pindah otomatis kan yang masuk ke R1 nya hilang nih arusnya, jadi reset nih ya, arusnya reset, otomatis penguncinya lepas, balik lagi ke awal, NO lagi. Nah, ini masuk ke sini, dia terus akan akan mereset counter. Nah, tadi kalau udah 0 dia akan berubah jadi 5 lagi gitu. Jadi udah ready lagi nih 5, tapi posisinya nanti silindernya udah berhenti gitu. Dia akan bergerak lagi kalau tombol startnya ditekan kembali ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat saja, kita perhatikan sama-sama. Oke ya, ini warna biru ini kan berarti aliran udara ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya coba tekan tombol start. Dia maju. Nah, kita perhatikan sensornya nih. Tet, NO, NC lagi. Nah, kita perhatikan juga counternya. Kita lihat nih ketika dia sampai 0, tep, tas. Nah, ini tadi berubah ya, berubah reset ya, seperti itu. Jadi ini harus diulangi lagi, nah, baru nanti bisa jalan lagi seperti itu. Oke, terima kasih, mudah-mudahan cukup jelas ya buat yang suka sama video ini. Jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.